Ini bukan Fractal Torrent, tetapi ini adalah Cube Gaming Swan. Cube Gaming merilis sebuah casing micro ATX ya, menurut saya sih udah cukup agak lama ya. Jadi untuk Cube Gaming Swan ini dia memiliki front cover mirip-mirip dengan Fractal Torrent. Kalau 100% mirip sih enggak ya, hanya corak dari bagian depannya saja. Selain itu dia sudah menggunakan dust filter. Jadi untuk beberapa debu yang masuk dari depan itu langsung tersaring. Jadi nggak langsung los masuk ke belakang ke dalam ya untuk debu-debunya. Selain itu juga Cube Gaming Swan sudah terdapat 3 buah fan 120 mili atau 12 cm dengan fitur RGB statik. Jadi untuk 3 fan ini dia menggunakan soket Molex dan tidak bisa kalian sinkronkan dengan RGB atau LED RGB yang terdapat di dalam motherboard kalian ya, fitur-fiturnya di dalam motherboard kalian. Bagian sisi panel Swan menggunakan tempered glass dengan ketebalan sekitar 4 mm. Ya menurut saya untuk tempered glassnya cukup tebal, akan tetapi dia belum menggunakan frame. Jadi tempered glassnya hanya ada 4 buah lubang titik thumb screw untuk membaut tempered glass tersebut ke bagian sisi casing. Untuk motherboardnya kalian bisa menggunakan micro ATX dan mini ATX saja. Jadi untuk beberapa PC builder dengan motherboard form factor ATX dan ATX, kalian tidak bisa memasang motherboard kalian di Cube Gaming Swan ini. Swan ini juga bisa kalian tambahkan 3 pieces fan lagi, yaitu diantaranya di bagian atas bisa kalian pasang 2 buah fan 120 mili atau 12 cm. Di bagian belakang kalian bisa memasang 1 buah fan 120 mili atau 12 cm. Untuk clearance heatsink tower yang ditawarkan oleh Swan ini menurut saya cukup menarik ya, karena untuk clearance CPU cooling towernya kalian bisa menggunakan dengan maksimum atau ketinggian sekitar 16 cm. Saya menggunakan Thermaltake Assassin's King Black 120 ARGB ini dengan tinggi sekitar 15,5 cm. Ini masih ada space sekitar setengah cm lah, setengah cm itu nggak mentok di bagian si panel tempered glassnya ya. Selain itu untuk beberapa PC builder pengguna IO 240 mm, kalian nggak akan perlu ragu juga. Jadi Swan ini bisa kalian pasang radiator IO 240 mm dengan penempatan radiator di bagian atas. Dengan clearance sekitar 5 cm antara motherboard dan bagian sisi atas casing, ini tidak akan berbenturan atau mentok dengan heatsink VRM motherboard kalian antara heatsink motherboard dan fan IO 240 mm kalian. Untuk beberapa PC builder pengguna VGA panjang, saya lebih menyarankan kalian menggunakan VGA dengan panjang maksimum 30 cm. Karena untuk Cube Gaming Swan ini hanya dapat menampung VGA dengan maksimum panjang 31 cm. Saya sendiri ini menggunakan Galaxy RTX 3060 Ti dengan panjang sekitar 28 cm ya. Ini menggunakan dual fan. Ini masih menurut saya sweet spot dan masih oke banget. Untuk storage, Cube Gaming Swan dapat menggunakan harddisk 3,5 inch sebanyak 2 pieces. Kalian bisa memasangnya di bagian bawah, itu ada bracketnya. Selain itu, untuk bagian satunya lagi kalian bisa pasang di bagian menempel pada posisi dalam PSU cover. Jadi harddisknya yang satu itu menggantung di dalam PSU cover ya. Kalian bisa memasang SSD 2,5 inch sebanyak 2 buah. Kalian bisa pasang di bagian sebelah motherboard. Itu terdapat lubang 4 pieces mounting untuk memasang harddisk atau SSD 2,5 inch kalian ya. Untuk bagian space cable management menurut saya ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit juga. Ya menurut saya masih wajar dan masih normal. Dengan space cable management sekitar 1,5 cm. Ini untuk beberapa PC builder masih sangat enak untuk wiring. Apalagi dengan PSU kalian yang misal menggunakan PSU semi modular ataupun full modular. Itu sangat oke banget. Untuk uji thermal kita menggunakan beberapa part rongsok yang kita punya. Di antaranya adalah kita menggunakan Intel i5 13500, ASRock B600M Riptide,
Clavable SR32 GB 3600 MHz. VGA kita menggunakan Galaxy RTX 3060 Ti One Click OC GDDR6. Untuk sistem kita menggunakan WD Blue SN550 1TB. Power supply kita mencoba menggunakan Antec HCG 750W Gold. Nanti dibully lagi saya kalau pakai flash player DK. Love you, Spider. All world loves me.
Setelah kita melakukan uji thermal, menurut saya Cube Gaming Space ini masih layak dan menjadikan rekomendasi casing Kerhor dengan airflow yang terbaik juga. Itu untuk posisi uji thermalnya, tempered glassnya tertutup ya, nggak terbuka seperti ini. Kita akan mengulas beberapa sisi positif dan sisi negatif dari Cube Gaming Space. Untuk sisi positifnya, Cube Gaming Space memiliki front cover atau front panel dengan airflow yang menurut saya cukup baik. Selain itu, dia sudah pre-install atau include fan 120 mili atau 12 cm sebanyak 3 pieces di bagian depan. Kalian juga bisa menambahkan 2 buah fan 120 mili atau 12 cm di bagian atas sebagai exhaust fan. Bisa menambahkan 1 buah pieces fan lagi 120 mili atau 12 cm sebagai exhaust fan di bagian belakang. Untuk sisi positif lainnya, kalian juga bisa menggunakan I/O radiator 240 mm dengan penempatan fan atau radiator di bagian atas. Keunggulan lainnya, dia juga bisa menggunakan heatsink tower dengan tinggi maksimal 16 cm atau di bawahnya 15,5 cm yang biasanya banyak di pasaran. Itu merupakan suatu nilai plus dari Cube Gaming Space ini ya. Untuk beberapa PC builder dengan GPU atau VGA panjang 30 cm menurut saya masih bisa masuk. Ya, setidaknya di bawah 31 cm ya. Ini masih oke banget sih. Untuk casing Kerhor dengan muat panjang VGA sekitar di bawah 31 cm. Dengan space kabel manajemen sekitar 1,5 cm, ini menurut saya masih menjadi rekomendasi atau standar dari sebuah casing gaming. Kita sudah membahas sisi positifnya. Lalu kita akan bahas kekurangan dan sisi negatifnya dari Cube Gaming Space. Untuk sisi negatifnya, Cube Gaming Space memiliki tempered glass yang belum memiliki frame. Jadi yang saya sangat takutkan untuk beberapa PC builder yang teledor. Untuk build quality-nya menurut saya sih ya cukup tipis, ya nggak terlalu tebal-tebal banget ya. Ya tipis standar casing pada umumnya. Soalnya untuk sheet panel bagian kabel manajemennya itu saya pegang tuh agak lentur-lentur, bunyi wak ya seperti itulah. Jadi menurut saya sih build quality-nya nggak terlalu tebal banget. Jadi ya ada harga, ada rupa ya. Mungkin beberapa ulasan itu saja yang bisa saya berikan. Ya beberapa PC builder kalian bisa menilai sendiri untuk sisi positif dan negatifnya. Atau rekomendasi nggak sih untuk dibeli? Kalau menurut saya ya untuk beberapa PC builder yang sudah merakit PC atau membeli sebuah part tapi kalian lupa dan memiliki budget minim untuk membeli sebuah casing. Ya, Cube Gaming Space ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kalian. Ya, meskipun bahannya sedikit tipis ya. Tetapi di bahan sedikit tipis ini ada sebuah keunggulan yaitu airflow dan sudah pre-install 3 pieces fan 120 mili dan kalian bisa menggunakan I/O 240 mm untuk penempatan radiator di atas. Untuk beberapa PC builder yang ingin berkomentar atau bertanya, silahkan kalian ketik-ketik di kolom komentar. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin lebih tahu tentang produk Cube Gaming, kalian bisa buka di websitenya www.cubegaming.id. Saya Mardianto, sampai bertemu lagi di Albizia Tech.